بركة وفقد موجع. Coba logis apa tidak orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah 895 Hijriah mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama Ali bin Abu Bakar, namanya As-Sakron nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sigar bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbah bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi, nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6 yaitu 597 Hijriah karangan seorang pakar usul fikih Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqih, itu maksudnya adalah Al-Imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa Al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya itu Al-Fakhri, juga ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau, itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada, mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Musan 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama, Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah
mereka mengaku 895 Hijriah, hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatut Talib 996 Hijriyah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatut Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Orang yang mengarang kitab itu Tuhfatut Talib namanya As-Samarqandi mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'aliq, dalam sebagian kertas-kertas ta'liq. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan. Dia nemuin aja, wah ada nih bin, masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatut Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab, nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misrawasam, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad kelima dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab 199 Hijriah, sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy, ada kitab Nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup, jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad kelima. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak, kata saya. Coba lihat dalam kitab
kitab tauhid yang kecil aja, kitab Syarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Laqani. Tuhfatul Murid ya. Tuhfatul Murid. Itu bagaimana? Sesuatu yang sah untuk dinafikan adalah sesuatu yang subut. Sesuatu yang bisa ditiadakan adalah sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditiadakan karena dia sudah tidak ada secara ontologis. Sekarang ada yang tidak hadir. Misalnya istri keduanya Kiai Suparman. Cocok. Istrinya ada, makanya saya candain. Misalnya Kiai Suparman punya istri dua, misal yang hadir cuma permaisuri. Ada misalnya namanya Mesaro. Misal, kok Mesaro tidak ada? Nah, tidak ada itu karena memang tadinya ada. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak ada, maka bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian kita nafikan? Itu dalam teori filsafat itu tidak logis. Kalamun ghairu mantiqiyyin, kalam yang tidak mantiki, yang tidak logis, tidak masuk akal. Nah, ini akan panjang ini karena semuanya sudah paham. Nanti kita di dalam diskusi aja bahwa begini kesimpulannya, untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata Rama Irama bahwa mereka bukan cucu Nabi. Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah punya ayah Ali Sahibud Darak, Ali Al-Ghayyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi, sampai Ubed, itu semuanya sosok ahistoris, orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, uang sosoknya aja nggak ada. Bagaimana sih Kiai Ahmad bisa menemukannya? Begini Pak, di Tarim itu banyak orang dulu. Faqih Muqaddam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis. Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah itu, ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim. Mereka belum ada di Tarim. Mereka pindah dari India masuk itu sekitar sebelum abad 9 Hijriah, beberapa puluh tahun sebelumnya. Kemudian menyusun sebuah kekuatan di situ, kesejarahan palsuin semua ulama-ulama di sana.
direbut nasabnya orang, kemudian yang direbutnya itu diingkirodkan. Ini mereka kan nyantol ke Abil Jadid, ulama Hadramaut, Sarip Abul Jadid. Nasabnya diambil, Abul Jadidnya dihancurkan. Bahwa Abul Jadid ini tidak punya keturunan hari ini abad 9. Sama juga dengan Wali Songo. Wali Songo diambil itu sejarahnya, dibelokkan nasabnya ke Hadramaut, keturunannya dihilangkan bahwa mereka tidak punya keturunan. Ini yang akan terjadi kalau tidak ada bab nasab 2022 dan tidak ada Kiai Suparman Abdul Karim di Lampung. Ini yang akan terjadi karena beliau yang awal-awal mengambil nyamber itu dari Banten. Luar biasa, antara Lampung dan Banten persahabatan yang tiada akhir.